Angkatan 11 Kabupaten Humbang Sundutan akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Jepita Munte dari SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Perkenalkan, saya Seridawani Sumamora dari UPT SMP Negeri 039 Cionom Sudun Subulbulon. Perkenalkan, saya Hendi Marline Lumban Gaol dari SD 173360 Bakti Raja. Perkenalkan, saya Masri Raja Guguk dari SMA Negeri 1 Lintong Niheta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bu Hendi. Selamat siang Bu Masri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hendi? Sehat Bu, gimana juga dengan kabar Bu Masri? Oh puji Tuhan, sehat-sehat Bu Hendi. Nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu Masri. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, yang akan saya amati dan akan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Nanti juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti? Jadi Bu Hendi jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bu Hendi? Boleh Bu Masri. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Hendi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi nanti Ibu Hendi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya kira-kira ada yang mana lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan saat observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oh baik Bu, ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Hendi itu indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Oke, baik-baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi terima kasih ya buat Bu Hendi atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Oke, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Kalau boleh tahu Ibu, saya tahu nanti Ibu coaching bersama siapa? Sama Ibu Seri. Oke, baik Bu, silakan dilakukan proses coachingnya. 3. Selamat siang Bu Seri, gimana kabar hari ini? Selamat siang Bu Hendi, sehat. Kalau saya Bu Hendi. Baik Bu Seri, saya dengar Bu Seri mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Seri? Iya Bu Hendi, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu Hendi.
kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Sri. Silakan Bu Sri, mau menceritakan apa? Ini Bu Hendy, di sekolah itu kan saya melihat murid-murid saya itu kayaknya rasa bosannya itu luar biasa ya Bu ya. Untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru saya itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu yang menggunakan metode ceramah. Padahal di sekolah kami itu sudah ada IT, Bu ya, yang bisa dijadikan media pembelajaran di sekolah, seperti penggunaan Infocus Bu Hendy. Tetapi mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Bu, menggunakan metode yang ceramah, yang membuat siswa itu monoton, yang membuat siswa itu cepat bosan Bu Hendy, sehingga pembelajaran yang di kelas itu rasanya itu membosankan bagi anak-anak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Sri ini masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu? Iya betul Bu Hendy, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswa, gimana nih pembelajaran yang gini-gini aja, yang metode yang ceramah. Jadi mereka itu nggak antusias dan dalam belajar di sekolah Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Di sini saya kan Bu Hendy pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah saya. Contohnya terkhusus dalam proses pembelajaran. Lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang di sekolah, atau pemanfaatan IT yang sudah disediakan sekolah Bu Hendy. Oh, jadi Bu Sri ingin adanya perubahan dengan rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Iya betul Bu Hendy, biar ada perubahan di sekolah saya Bu. Nah Bu Sri, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Sri? Perubahan yang saya harapkan kan Bu Hendy itu menuju lebih baiknya Bu Hendy, seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan media IT yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan Bu Hendy, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariasi itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai di mana ya? Mungkin kalau di sekolah Bu levelnya 10, karena masih ada beberapa guru level berapa? Karena level 5 ya Bu ya, karena masih ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan baik menggunakan IT seperti yang PowerPoint, menggunakan PowerPoint Bu, dan sebagian besar juga belajarnya begitu-gitu aja, masih ceramah dan menggunakan metode dan media yang gitu-gitu aja Bu Hendy. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Bu Sri? Sepertinya nggak terlalu banyak Bu Hendy, karena kita sekarang sedang berusaha adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit pun Ibu Hendy. Saya pengen itu di level 7 Bu Hendy, karena di sini apa yang guru lakukan sebenarnya itu harus adanya antusias ya Ibu ya. Tetapi mereka memang banyak rekan-rekan guru itu masih bingung cara menggunakan IT-nya itu dan memulainya dari mana Bu Hendy. Kalau sudah begitu Bu,
sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan guru saya. Mungkin saya pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, Bu. Adanya melakukan mentoring seperti itu, Bu Hendy. Ya, melakukan mentoring ya Bu Seri ya. Selain mentoring ya Bu, ya apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada strategi mungkin mencakup skala yang besar, Bu, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau dengan cara workshop, Bu Hendy. Maksudnya biar semua rekan-rekan guru saya itu berpartisipasi, Bu Hendy. Sepertinya kalau biar ada mencakup skala besar gitu ya. Baik, kira-kira Bu tadi ada mentoringnya Bu ya, juga workshop. Nah, kira-kira akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukannya itu mana gitu? Kayaknya Bu Hendy itu lebih ke mentoring, Bu. Karena kalau yang mentor ini itu kan sasarannya pengen mau ada perubahan, Bu Hendy. Jadi kalau ada pelatihan ini kan nantinya dia itu sasarannya itu karena tuntutan dari sekolah. Ada pelatihan, tapi itu sebenarnya belum ada kemauan dari rekan-rekan guru, Bu Hendy. Saya pengennya melakukan mentoring itu benar-benar mau untuk melakukan adanya perubahan, Bu Hendy. Baik Bu Seri, kira-kira Bu siapa yang dapat membantu Bu Seri untuk melaksanakan mentoring tersebut? Iya, saya punya teman loh Bu Hendy, dia jago sekali untuk menggunakan IT. Mungkin nanti bisa membantu saya dalam menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya seperti yang saya akan berkolaborasi dengan Bu Mas Nur. Nanti di situ saya akan dibantu dalam melakukan mentoring tersebut sehingga ada sasarannya lebih banyak gitu tercakup, Bu Hendy. Baik Bu Seri, berarti nantinya Bu Seri akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain. Iya betul Bu Hendy. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya Bu Hendy ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara ini ya Bu Seri ya. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran Bu Hendy. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu dapat memberikan dampak kepada rekan-rekan guru saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, Bu. Yaitu mungkin nanti saya ambil dengan cara melakukan mentoring untuk saat ini dan bisa melakukan dengan cara mentoring di lingkungan sekolah, Bu Hendy. Terima kasih ya Bu. Wah, sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi ya dari Ibu Seri sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Bu Seri. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Seri. Iya Bu. Hendy, terima kasih banyak ya Bu Hendy atas kesempatan dan waktu yang Ibu Hendy berikan setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan permasalahan dan solusi saya, Bu Hendy. Sama-sama Bu Seri, semoga kita bertemu lagi. Tutup saya Bu ya. Selamat siang Bu Seri. Selamat siang Bu Hendy. Bagaimana Bu Hendy? Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Ya Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah
setelah Ibu Hendy melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Nah ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Hendy. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi Bu Hendy sudah berhasil ya Bu? Iya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu Hendy. Jadi tadi sebenarnya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Ibu Hendy juga sudah mengidentifikasi permasalahan dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan sebaiknya dilakukan. Juga Bu Hendy sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi tadi saya mendengar percakapan Ibu Hendy dan juga Ibu Seri ya, yang sudah fokus terhadap coaching juga. Jadi arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Hendy sudah mendengarkan aktif. Tentunya juga Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu untuk tahap coaching kita hari ini. Apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh, satu lagi Bu, boleh ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Bu Hendy, luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhirnya sampai di sini ya Bu Hendy, dan terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Hendy. Selamat siang Bu Masri.